Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Ya, Pak. Sehat semua ya hari ini. Insya Allah. Sebelumnya marilah kita bersyukur dulu kepada Allah SWT yang sampai siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bekerja di sekolah ini sambil mendengarkan saya dalam rangka untuk diseminasi modul 14. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk sekolah kita SMA 1 Pemusu. Saya yakin Pak Guru yang hadir dan Ibu Guru yang hadir ini hebat-hebat semua ya. Apalagi sekolah kita sudah ada 9 yang lulus CGP. Makanya hari ini saya mengundang sebagian CGP yang sudah lulus dan sebagian yang belum lulus. Dan nanti kita bisa bertukar pengalaman atau sharing yang jelas. Intinya pada hari ini tujuan saya adalah untuk pertama memenuhi tugas dari kegiatan pembelajaran CGB, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4. Yang kedua, nanti kita bisa bersama-sama sharing ya, terutama yang sudah lulus CGB seperti Pak Ali, Pak Udin, Bu Dwi, Mas Jumiko. Nanti bisa memberi pengalaman yang sudah dilaksanakan di SMA kita. Sebelumnya saya izin dulu untuk nge-share screen ya. Share screen. Pada hari ini kita akan membicarakan atau bertukar pengalaman tentang konsep atau tentang modul budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu Guru udah tahu apa maksud dari budaya positif itu? Mungkin Pak Ali. Terima kasih Pak Heru. Ini berbagi Pak Heru berkaitan dengan apa itu budaya disiplin positif. Menurut saya budaya positif itu adalah perilaku-perilaku yang baik yang bisa dikembangkan atau diaplikasikan dalam lingkungan sekolahan dengan nanti dengan adanya budaya positif perilaku baik ini akan menjadi terbiasa untuk dilaksanakan baik di sekolahan maupun di kehidupan masyarakat. Itu sedikit pengetahuan kami berkaitan dengan apa itu budaya positif. Kemudian terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Ali yang sudah sedikit menjelaskan tentang budaya positif. Yang tepat sekali Pak Ali. Budaya positif adalah suatu nilai-nilai yang nanti kita sepakati di sekolah kita dan nanti diharapkan sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita. Budaya positif contohnya disiplin, kemudian saling menghargai, saling menjaga perasaan orang lain, tidak membuli dan sebagainya. Jadi diharapkan dengan budaya positif nanti sekolah kita akan menjadi lebih kondusif lagi.
Pada kesempatan siang hari ini nanti yang akan kita bicarakan ada 7 tentang subbahasan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi atau perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol atau posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang tujuh terakhir segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama tentang paradigma atau pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas intrakurikuler dan di luar kelas kokurikuler. Jadi diharapkan setelah nanti banyak atau sekolah kita banyak CGP-nya yang sudah lulus, pembelajaran sudah berubah ya, tidak seperti dulu lagi ya, yang selalu berpusat pada guru sebagai penguasa. Nah, setelah kita tahu tentang paradigma pembelajaran baru, nanti sudah berpusat pada anak, kita layani anak sesuai dengan potensi dan kemampuannya, sehingga guru hanya sebagai penuntun dan pengarah saja dalam pembelajaran. Selanjutnya ini ada kata-kata dari mutiara dari Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Nadiem Makarim, ini pernyataan pada tahun 2020. Sudah, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah kata-kata atau definisi dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Diane menyatakan bahwa arti kata dari disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Kita sebagai pendidik memiliki tujuan untuk menjadikan seseorang murid atau pengikut. Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Jadi diharapkan ini dari Diane itu bahwa disiplin itu muncul dari diri seseorang atau sekolah anak didik kita, bukan karena faktor eksternal atau dari luar. Yang nanti akan kita bahas ya, itu tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kita bahas lebih dan nanti di materi berikutnya. Kita lanjut dulu. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, imbalan, paksaan, ancaman maupun hukuman. Tadi yang sudah saya singgung sedikit tadi ya. Selanjutnya kita akan bahas kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelumnya saya akan nanti memutar video dulu. Selanjutnya dari Diana Dosen, dalam buku Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi setiap orang yang pernah seperti kita pasti ingin menghindari tidak nyaman ya, atau hukuman dari permasalahan yang kita ada, baik secara fisik maupun psikologis. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu yang untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan yang bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid melakukan sesuatu yang karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kita berharap ya, seperti yang dari 3 ini, semua murid kita itu disiplin karena seperti ini, karena ingin menjadi atau ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai, bukan karena hukuman dan karena ingin dapat imbalan. Seperti yang tugas kita sendiri. Berikutnya, konsep dari disiplin yang dengan identitas gagal ya. Yang pertama dengan hukuman. Kenapa hukuman tidak dipikirkan? Karena itu pertama menakutkan, yang kedua membuat tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa dan menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan juga tidak efektif ya, atau juga termasuk identitas gagal, karena tadi tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan atau sifat iri. Yang ketiga mematikan kreativitas. Yang keempat menghukum dengan skill thinking. Yang kelima merampas hak menghargai diri sendiri. Jadi kalau bisa nanti kita dalam pembelajaran menghilangkan tadi hukuman dan penghargaan. Berikutnya, konsekuensi. Ini adalah penguatan dalam jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus atau respons, murid menghormati peraturan, kehilangan
waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi diharapkan kita itu menerapkan konsekuensi ya, bukan hukuman. Sebagai contoh, misalnya ada anak yang lambat masuk kelas atau masuk sekolah, jangan dihukum dengan atau tidak boleh masuk atau harus membersihkan kamar mandi, karena tidak ada hubungannya dengan pembelajarannya. Yang harus kita lakukan adalah dengan tadi apa yang telah kita buat bersama tentang nanti nilai kelas ya, konsekuensinya. Sebagai contoh adalah nanti dihukum atau diberi konsekuensi waktu istirahat tidak boleh digunakan untuk mengganti keterlambatan dari tadi masuk kelas. Jadi tidak boleh dihukum dan tidak sesuai dengan apa yang tadi dialami pas pembelajaran, harus kita hukum untuk membersihkan kamar mandi atau sebagainya. Mungkin contoh lain, misalnya tidak memakai seragam atau sepatu yang sesuai warna dengan sekolah kita hukum untuk melepas kelas. Tidak boleh. Itu adalah contoh-contoh dari penerapan konsekuensi. Mungkin masih banyak lagi yang nanti bisa kita. Selanjutnya kita lanjutkan tentang identitas yang sukses, yaitu dengan restitusi, yaitu bertanggung jawab atas perilaku, fokus pada pemecahkan masalah sosial jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain, teori kontrol, ini posisi kontrol restitusi ya. Budaya positif. Ini dari kata-kata Djajah Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi diharapkan semua bapak guru bisa melakukan restitusi apabila ada anak yang bermasalah. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter atau berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar
pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum dengan suara nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghadik, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya mungkin murid akan marah, mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, lebih buruk lagi. Sepulang sekolah, murid-murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi diharapkan kita sebagai pendidik tidak bersikap atau berlaku sebagai penghukum. Selanjutnya posisi yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang-orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Membuat rasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. "Adik, kamu ingin bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengucapkan ibu. Benar-benar kecewa sekali." Itulah contoh-contoh dari kata-kata yang sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Hasilnya mungkin murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Walaupun dengan cara negatif, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menjadi diri sendiri atau orang lain. Posisi berikutnya sebagai teman. Guru merasa posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif ini tidak berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari teman atau posisi
Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Teman, ya, jadinya adalah nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. "Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini." Sambil senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru tersebut? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh atau adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Dan posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan. Baiklah, kita lanjutkan tentang posisi yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan fungsi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu, contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Contoh kata-kata sebagai pemantau: dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. "Tadi, tahukah kamu jam berapa kita memulai?" "Tahu, Pak." "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" "Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." "Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu." Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasil, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah.
Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Jadi kita juga diharapkan ya sebagai seorang guru, sebagai fungsi sebagai pemantau ya. Posisi yang terakhir yaitu posisi kita sebagai manajer. Jadi contoh seorang guru sebagai manajer. Pada posisi ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sisi ini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid-murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompok, tapi mengembalikan. Sekali lagi, bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi manajer adalah murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Manajer adalah dilakukan dengan nada yang secara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencapai jalan keluar dari permasalahannya. Itu yang kita diharapkan nanti kedepannya semua guru bisa berperilaku sebagai seorang manajer, bisa menangani murid dengan baik dan tidak menyakiti. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja, kelas saja? Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? 2. Atau kendaraan bermotor.
kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi kita berlaku seperti itu diharapkan mempunyai keyakinan dari untuk yang pakai helm tidak kena takut polisi karena untuk keselamatan. Kemudian pakai masker juga tidak takut karena hukum, tapi karena kebutuhan sendiri meyakini untuk kesehatan atau keselamatan. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai-nilai yang kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Tahap menciptakan program kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Yang pertama yaitu lihat daftar kebajikan yang telah disusun atau dibuat bersama. Yang kedua, menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita ya, sekolah SMA Negeri Kemusu. Yang ketiga, curah pendapat dalam kelompok. Yang keempat, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah kelas yang ada. Ini tadi tahapan-tahapan dari menciptakan program kebajikan. Berikutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. 7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi urutan pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Berikutnya materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Langkah-langkah dari segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian langkah tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ada kontrolnya ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
kita semua memiliki motivasi internal. Berikutnya, yang dimaksud dari menstabilkan identitas yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, contoh yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang enam, kamu berhak merasa begitu. 7. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi itulah kata-kata yang bisa kita gunakan selaku didik atau Bapak Ibu guru dalam menstabilkan identitas dari siswa. Berikutnya, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia bisa baik, buruk, pasti memiliki maksud tujuan. Tentu seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang guru yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin bisa kita gunakan sebagai seorang guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka. Itu contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itulah kata-kata atau kalimat yang bisa digunakan dalam rangka memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya langkah yang terakhir dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2,
maka anak akan siap untuk dibongkar dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mungkin bisa digunakan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai yang umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Itulah kata-kata yang kita bisa gunakan dalam melakukan sertifikasi itu, yaitu menanyakan keyakinan. Demikian tadi mungkin pemaparan dari materi di budaya positif dari 7 materi sudah saya sampaikan semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa memahami. Yang jelas kita di sini sudah banyak yang sudah lulus bergerak, adalah yang ke-10, dan mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan, kita jalankan budaya positif di SMA Negeri Musuh. Sebelum nanti saya tutup, mungkin nanti ada sedikit mungkin komentar atau tanggapan dari Bapak Ibu guru yang sudah lulus TKP dan mungkin sudah bisa melaksanakan atau mempraktekkan hasil nyata di sekolah kita, nanti bisa berbagi atau disampaikan di forum ini. Mungkin dari Bapak Ali dulu yang sudah lulus TKP bisa memberi mungkin komentar atau tanggapan apa yang telah disampaikan dan mungkin telah ditindaklanjuti selama menjadi guru penggerak. Monggo Pak Ali. Terima kasih Pak Ali yang sudah memberi masukan yang bagus, dan nanti kedepannya mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memajukan SMA kita, SMA Musuh, bisa menjalankan, melaksanakan ilmu yang kita peroleh selama pendidikan guru penggerak, kita praktekkan di sekolah kita. Ini satu lagi dari yang sudah lulus guru penggerak, Mas Jumika atau Mas Watoni, bisa memberi tanggapan tentang apa yang sudah dibuat atau dihasilkan sekolah kita. Monggo Mas Watoni kalau sudah siap, atau Mas Jumika. Selanjutnya mungkin dari Pak Watoni bisa memberi tanggapan atau komentar tentang apa yang sudah dikerjakan selama menjadi GP untuk bisa memberi pencerahan kepada kita semua. Monggo Mas Watoni, Pak Watoni. Baik Pak Heru, terima kasih atas waktunya sekaligus tadi menyampaikan terkait dengan diseminasi disiplin positif di sekolah. Mohon izin untuk menyampaikan pendapat atau persepsi saya yang kemarin sudah mengikuti
penggerak sekaligus sudah mempraktekkan di sekolah beberapa kesempatan ketika melakukan pembelajaran. Memang beda Pak Heru terkait dengan penerapan disiplin positif ini, utamanya kesepakatan kelas. Kalau dari saya pribadi, kesepakatan kelas ini memberikan komitmen dari siswa yang lebih bertanggung jawab. Utamanya kami di kelas itu bersepakat bahwa ketika siswa alfa diri lebih atau memberikan diri, itu mereka akan mendapatkan konsekuensi, nilainya tidak akan pernah bagus misalnya, atau di semester itu nilainya tidak bisa maksimal meskipun tugasnya komplit dan lain sebagainya. Nah, itu sudah disepakati dan anak-anak menerima konsekuensi itu, dan karena komitmen maka ketika saya lihat di kelas 11, karena saya sudah menerapkan ini dari kelas 10 dan sekarang mereka di kelas 11, itu sudah menurun. Ada siswa namanya Galang, itu di jam pelajaran saya sekarang tidak lebih dari 3 kali, mungkin hanya 1-2 kali saja dia alfa di semester ini. Sedangkan di semester yang lalu atau di kelas 10 dia berkali-kali alfa, sehingga nilainya nggak bisa maksimal. Itu dari saya Pak, terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian disiplin positif ini juga dapat memberikan berbagai macam sudut pandang yang menarik, tidak hanya yang positif tapi juga bisa jadi negatif ketika kita membuat suatu komitmen, ada nanti ketika mereka melanggar akan ada konsekuensi, sedangkan kita sebagai guru tidak tegas dalam menjalankan konsekuensi itu, nanti anak malah jadinya menyepelekan. Nah, seperti itu Pak. Jadinya menurut saya kalau kita memang sudah menyepakati kesepakatan kelas, ya komitmen itu dijaga dengan apa yang sudah disepakati harus dijalankan. Kalau kita terlalu longgar atau lunak, maka nanti dampaknya anak menyepelekan itu. Seperti itu Pak Heru yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nanti apabila ada kesalahan atau mungkin hal yang saya ucapkan kurang membuat hati Pak Heru nyaman dan teman-teman kurang nyaman, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatoni yang telah memberikan tanggapan komentar. Pada intinya nanti kita tetap bersama-sama memajukan SMA kita dengan ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh, apalagi kita sudah punya mungkin insya Allah 10 guru penggerak yang sudah jadi kepala sekolah 1 orang, PP 3 orang. Nanti kedepannya kalau kita akan lebih maju lagi. Mungkin diseminasi yang saya sampaikan saya akhiri sampai di sini, dan nanti kita bisa diskusi di lain kesempatan, lain waktu. Kita sama-sama berusaha untuk menerapkan ilmu yang kita peroleh. Terima kasih semuanya Pak Ibu semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya, apabila dalam membawakan materi ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heru. Siang Mas Aldo. Duduk dulu Mas Aldo. Iya Pak. Kamu tahu Pak Heru panggil ke sini? Mungkin karena tugas saya belum selesai Pak. Ya benar. Padahal kamu kemarin berangkat ya? Berangkat Pak, tapi tidak mengerjakan tugas. Ya pasti setiap orang, termasuk Pak Guru, kadang berbuat kesalahan ya. Iya. Tapi harus tanggung jawab. Tahu alasannya apa kemarin kamu tidak mengerjakan tugas? Kemarin saya ngantuk Pak dan capek karena malamnya begadang voli sampai jam 12 malam. Kamu masih enggak keyakinan kelas kita? Masih Pak, Apa? selalu bertanggung jawab. Berarti kamu sudah paham betul ya? Iya. Terus kedepannya yang kamu lakukan untuk memperbaiki penerapan keyakinan kelas apa Mas? Untuk memperbaikinya selanjutnya tidak akan tidur larut malam lagi, dan juga selalu mengumpulkan tugas dari Bapak, dan mungkin tugasnya nanti akan saya kerjakan langsung Pak.
Berarti kamu sudah paham ya? Iya Pak. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya kamu lebih baik lagi, tidak dulu lagi di kelas, Iya. latihan rajin ya. Iya Pak. Dan sekarang bisa kembali ke kelas ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Cahaya Kusuma dari kelas 11-2. Saya merasa senang karena saat saya tidak mengerjakan tugas kemarin, Pak Heru tidak memarahi saya dan akan tetapi memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Heru. Selamat siang, Pak. Siang, mari ngobrol Mbak Wahyu. Saya dapat info ya dari pembina pramuka hari Jumat kemarin, katanya kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya, Pak. Maaf, soalnya saya buru-buru pulang mau diajak ibu saya pergi ke mall. Ke mall pasti menyenangkan, Bapak juga senang kan ke mall. Tapi apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sesuai dengan aturan sekolah kita? Tidak, Pak. Soalnya saya tidak mengikuti ekstra pramuka tanpa izin. Kira-kira kamu masih ingat nggak keyakinan sekolah kita? Dan keyakinan apa yang belum kamu bisa terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki untuk bisa menerapkan keyakinan itu, Mbak? Saya bisa meminta izin kepada kakak pembina untuk tidak mengikuti ekstra pramuka. Terus mungkin ada lagi? Saya seharusnya mengikuti ekstra pramuka dulu, baru mengikuti ibu ke mall. Bagus, berarti kamu sudah paham tentang peraturan atau keyakinan yang kita yakini. Dan mudah-mudahan di lain hari Jumat kamu bisa ikut ekstra ya. Iya, Pak. Insya Allah saya akan menjadi lebih baik lagi. Ya silakan bisa kembali ke kelasmu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Cahaya Kusuma dari kelas 11-2. Saya merasa senang karena saat saya tidak mengerjakan tugas kemarin, Pak Heru tidak memarahi saya dan tidak menghukum saya. Akan tetapi memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Darsini dari kelas 11-4. Saya merasa senang karena pada saat saya tidak mengikuti ekstra pramuka kemarin, Pak Heru tidak memarahi saya dan tidak menghukum saya, akan tetapi memberikan nasihat dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Heru.